Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Puput Fitria yang merupakan anggota dari kelompok 4 yang akan membahas tentang sufisme. Jadi, sufisme itu seperti apa nantinya akan dijelaskan dalam video ini. Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 4. Hai, saya Puput Fitria. Halo semua, perkenalkan nama saya Hiprizal. Halo semuanya, perkenalkan saya Riesti Belawati. Halo semua, perkenalkan saya Aulebel Octaviana. Halo semuanya, perkenalkan aku Okarina Lestari. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Marisa. Baik, di sini saya akan melanjutkan beberapa pengertian nafs dan kalab. Nafs dapat diartikan sebagai jiwa atau sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Said Hawa menjelaskan bahwa nafs berarti istilah yang meliputi kekuatan atau yang marah dan keinginan syahwat dalam diri manusia. Pada umumnya definisi ini digunakan oleh Sufi karena mereka memaknai bahwa al-nafs merupakan sumber dari sifat-sifat tercela dalam diri manusia. Sedangkan al-kalab berasal dari kata kalbu yang bermakna berubah, berpindah, atau berbalik. Umumnya kalab dimaknai dengan hati. Hati bagi para Sufi bukan hanya mengacu pada segumpal darah yang terdapat dalam dada. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sufisme dan kesadaran kosmik. Di dalam sufisme ada tingkatan yang harus dilalui agar mencapai pada puncaknya, atau istilah ini disebut dengan ma'rifat. Dan juga dalam istilah psikologi, tingkatan ini disebut dengan kesadaran kosmik, di mana seorang telah bersatu dalam alam dan sangat dekat dengan Sang Pencipta. Kesadaran kosmik ini merupakan kesadaran jiwa di atas kesadaran insting dan kesadaran diri. Masyarakat sendiri menganggap bahwa kosmik atau kosmos adalah sebuah tantangan kehidupan yang merupakan satu kesatuan di mana setiap gejala material dan spiritual akan mempunyai makna tertentu, jauh melebihi apa yang dilihat dan dirasakan oleh panca indera manusia. Istilah kesadaran kosmik ini dikenalkan oleh Richard Moritz, seorang psikiater asal Kanada pada tahun 1901. Bab ini membagi kesadaran menjadi tingkatan. Yang pertama, kesadaran sederhana, yaitu kesadaran tingkat paling rendah yang dimiliki oleh hewan dan manusia. Kedua, kesadaran diri, yaitu kesadaran yang berada di atas kesadaran sederhana dan hanya dimiliki manusia, di mana kesadaran ini meliputi pemikiran, akal, dan imajinasi. Dan yang terakhir adalah kesadaran kosmik, yaitu kesadaran yang paling tinggi yang dimiliki oleh manusia tertentu dan tidak dimiliki oleh manusia biasa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah melakukan takziah nafs. Sebelumnya juga saya akan menjelaskan tentang apa sih takziah nafs ini. Jadi takziah nafs ini merupakan proses penyucian jiwa, pengembalian jiwa pada fitrahnya, dan pengobatan jiwa yang sakit agar menjadi sehat kembali melalui terapi-terapi sufistik. Jadi langkah-langkahnya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama itu ada tahali. Jadi tahali yaitu membersihkan diri dari sikap dan juga sifat yang mengikuti dorongan nafsu yang membawa kepada dosa. Jadi adapun cara-caranya ya dengan cara bertaubat. Yang kedua yaitu tahali. Jadi tahali ini yaitu membersihkan kembali jiwa yang bersih dengan sifat-sifat terpuji. Salah satu caranya yaitu dengan berzikir, beribadah, terus kemudian berdoa, tadabbur Al-Quran dan sebagainya. Kemudian jika kedua proses tersebut sudah dilakukan, maka langkah terakhir atau langkah ketiga yaitu ada tajali. Jadi tajali ini yaitu sudah terhubung dengan nur Allah. Jadi tajali dapat dicapai ketika seseorang sudah lepas dari sifat-sifat keduniawiannya. Jadi yaitu sudah terbiasa dengan perilaku baik. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tentang makomat atau makom. Nah, makom atau makomat ini secara bahasa berarti pangkat atau derajat. Makom atau makomat ini juga berarti aktivitas dan usaha yang maksimal untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kedudukan seorang sufi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam rangka meraih derajat kesempurnaan tersebut, seorang sufi ini dituntut untuk melampaui tahapan-tahapan spiritual melalui suatu konsepsi tentang jalan atau tarikot untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jalan ini kemudian dimulai dengan latihan-latihan ruhaniyah, lalu secara bertahap ditempuh dengan berbagai fase yang di dalam tradisi tasawuf ini dikenal juga dengan namanya makom. Nah, untuk mencapai derajat kesempurnaan tadi, seorang sufi atau salik ini wajib mengikuti rangkaian tingkatan makom. Nah, tingkatan makom yang pertama ini adalah makom tobat. Jadi tobat sendiri berarti sadar atau menyesal akan dosa atau perbuatan yang salah dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Nah, tobat juga berarti berbalik atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa untuk mendapatkan atau mencari sebuah pengampunan. Nah, makom tobat ini seluruh sufi sepakat bahwasanya makom tobat merupakan makom yang pertama yang wajib dilalui oleh seorang salik untuk mencapai derajat
keimanan. Kemudian makom yang kedua adalah makom zuhud. Nah, zuhud dalam bahasa Arab sendiri berarti menjauhkan diri, tidak tertarik dan juga tidak berkeinginan. Jadi zuhud sendiri berarti mengkosongkan diri dari kesenangan dunia untuk beribadah. Nah, menurut para sufi, dunia dan semua kehidupan merupakan sumber kemaksiatan dan penyebab dari terjadinya perbuatan-perbuatan dosa. Maka dari itu, seorang sufi atau seorang salik ini wajib untuk melewati tahapan atau tingkatan makom zuhud ini. Makom yang ketiga yaitu makom sabar. Nah, sabar sendiri dalam bahasa Arab berarti sabara yusabiru sabrun, yang berarti menahan diri dari larangan hukum atau menahan diri dari kesedihan. Nah, sedangkan secara Indonesia, maksudnya dari bahasa Indonesia, sabar ini berarti tahan menghadapi cobaan dan juga tabah serta tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Di kalangan para sufi, sabar ini diartikan sebagai sabar untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dan menerima segala ujian atau cobaan yang dilimpahkan kepadanya. Nah, adapun Imam Al-Ghazali ini membagi sabar menjadi 3 tingkatan, yaitu sabar untuk senantiasa teguh dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghindari dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar dalam menghadapi atau menanggung cobaan yang dilimpahkan kepada kita. Jadi makom yang selanjutnya adalah makom tawakal. Nah, tawakal sendiri secara harfiah ini berarti menyerahkan diri. Nah, tawakal berarti juga pasrah diri terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala ataupun percaya sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Al-Qur'an lebih lanjut mengatakan bahwa tawakal ini memiliki tempatnya adalah di hati gitu ya. Timbulnya gerak dalam perbuatan ini tidak mengubah tawakal yang terdapat di dalam hati. Hal ini terjadi setelah hamba meyakini bahwa segala ketentuan hanya didasarkan pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap jika menghadapi kesulitan, maka yang demikian itu sebenarnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makom selanjutnya adalah makom ridho. Setelah mencapai tingkat tawakal tadi, seorang sufi atau seorang salik ini hidupnya bulat-bulat diserahkan kepada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan serta membelakangi segala keinginan terhadap apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka harus segera diikuti dengan penataan hati untuk mencapai tingkat makom ridho ini. Nah, ridho sendiri berarti perasaan rela, suka atau senang hati. Makom selanjutnya adalah makom muhabahah atau saling cinta mencintai. Nah, mencintai Allah dan mengandung arti patuh kepadanya dan menyerahkan seluruh hati kita kepadanya gitu. Jadi menurut Ibnu Qudamah ya, tanda cinta kepada Allah ini bisa berupa perbuatan dengan berzikir kepada Allah, gemar mengasingkan diri hanya untuk bermunajat kepada Allah seperti membaca Al-Quran, kemudian tahajud, serta mengasihi mereka dan bersikap tegas terhadap musuh-musuhnya. Selanjutnya adalah makom terakhir yang merupakan makom atau tingkatan paling tinggi yang harus dilalui seorang sufi, yaitu makom ma'rifat. Nah, ma'rifat sendiri berarti tingkatan pengetahuan kepada Tuhan melalui mata hati. Artinya di sini berarti mengetahui Tuhan dari dekat sehingga hati sanubari ini dapat seolah-olah itu dapat melihatnya gitu. Jadi itu dia tingkatan makom yang sudah dijelaskan dari tahapan awal, yaitu makom taubat sampai dengan makom ma'rif. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang substansi eksetoris dan eksetoris dalam pandangan tasawuf. Menurut Prichoksun, eksetoris adalah aspek eksternal, formal, hukum, dogmatis, ritual, etika, dan moral pada sebuah agama. Sedangkan eksetoris adalah aspek metafisis dan dimensi internal agama. Kategori menempatkan Tuhan dipersepsikan sebagai pencipta dan pembuat hukum, bukan Tuhan sebagai esensi, karena ekstorisme berada dalam maya yang relatif dalam hubungannya dengan atma. Di sisi lain, dalam pandangan eksetorisme, manusia akan menemukan dirinya yang benar. Lebih lanjut, eksetoris menolak ego manusia dan mengganti ego tersebut menjadi ego yang diwarnai dengan nilai-nilai ketuhanan. Di sini saya akan mengajarkan materi mengenai pandangan spiritual para ahli sufisme. Pengalaman spiritual adalah dunia batin yang sifatnya sangat personal. Pengalaman rohani atau spiritual datang pada diri seorang tanpa kesengajaan atau diupayakan. Ibnu Arabi dan Abdul Karim menyebutkan sufi yang memiliki pengalaman batin dengan Tuhannya sebagai insan kamil. Nah, maksud dari penampakan diri Tuhan meliputi nama-nama dan sifat-sifatnya dalam diri manusia. Mahban merupakan pengalaman batin yang dirasakan oleh Rabiah Adawiyah, di mana ia merasakan rasa cinta yang luar biasa kepada Allah. Penghambatan kepada Allah bukan karena berharap surga atau takut neraka, tapi karena hatinya rasanya hanya penuh kecintaan kepada Allah. Itu dia pembahasan materi tentang sufisme. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan di dalam video ini membawa kebermanfaatan bagi semuanya. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.